Halo, selamat datang teman-teman di perkuliahan saya. Hari ini kita akan membahas hakikat, prinsip-prinsip, tipe, dan teks dalam penilaian literasi membaca. Minggu lalu saya sudah menyediakan sebuah bahan terkait dengan gerakan literasi nasional dan bagaimana prinsip-prinsip, tipe, dan hakikat dalam penilaian tersebut. Dan minggu ini jadwal kita sebenarnya adalah teks dalam penilaian literasi membaca. Nah, dua materi ini saya gabungkan di sini, dan materi yang ada di dalam sini merupakan hasil bacaan saya terhadap beberapa sumber yang mungkin kira-kira dapat membantu teman-teman dalam memahami topik yang sedang kita bahas ini. Ya, sebelum kita lanjut ya, kita harus melihat kembali apa itu sebuah penilaian ya. Teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan apa yang disebut penilaian ya. Evaluasi seperti itu, survei seperti itu ya. Bagaimana rasanya kita dinilai, kita diberi skor, kita diberikan sebuah apresiasi dari usaha kita. Nah, mungkin sejak dari kita sadar bahwa kita sering dinilai, kita menjadi tahu betapa pentingnya sebuah penilaian ya. Kita dinilai baik oleh teman, kita senang. Kita dinilai oleh teman kurang baik, kita sedih. Kemudian kadang-kadang kita juga masa bodoh dengan penilaian orang lain terhadap kita. Yang intinya bahwa penilaian itu tidak lepas dari kehidupan kita. Mengapa tidak bisa lepas dari kehidupan kita? Itulah yang harusnya kita pikirkan. Mengapa sampai penilaian tidak bisa lepas dari kita? Apakah kita bebas dari sebuah penilaian? Nah, itu menjadi bahan perenungan kita sebagai mahasiswa. Mungkin kita bisa banyak membaca buku, bisa mengetahui banyak hal dari nonton video di YouTube mungkin. Tapi sebenarnya kita harus merenungi kembali hakikat dari sebuah penilaian. Saya mengambil 3 dari yang saya baca bahwa penilaian itu memiliki macam-macam tujuan. Ya. Kadang-kadang ada orang yang sengaja menilai buruk ya, tentang diri kita mungkin. Atau kita sengaja dinilai baik supaya kita lebih semangat. Jadi tujuan penilaian itu sangat banyak. Ada yang mulai tujuannya hanya untuk sebagai formalitas, ada yang memang benar-benar menilai, dan macam-macam tujuan penilaian tersebut juga bisa dilihat dari latar belakang penilai dan yang dinilai. Nah, renungan yang kedua ya, penilaian itu memiliki konsep dan dasar tentang apa yang dinilai. Jadi kita tidak bisa menilai sebuah barang hanya dari satu sudut. Atau memang kita diminta untuk menilai suatu tersebut dari satu sudut saja. Tidak boleh mencampur sudut-sudut yang lain atau sisi-sisi yang lain. Nah, tentang apa yang dinilai. Misal penilainya hanya bisa diukur menggunakan meteran ya. 1 meter itu berapa? Itu dinilai menggunakan meteran. Tetapi ukuran jarak misalnya, jarak pertemanan misalnya, bisa dia dekat, jauh, itu mungkin tidak bisa dinilai dengan meteran ya, metrik, tidak bisa. Apakah Pak Sino dekat dengan teman Pak Sino gitu kan? Itu tidak bisa dinilai dengan meteran ya. Kadang-kadang dengan tetangga pun kita masih tidak terlalu akrab atau tidak lebih akrab daripada dengan yang bukan tetangga yang tinggalnya jauh di sana gitu ya. Nah, penilaian itu harus tahu konsep tentang apa yang akan kita nilai. Barulah kita bisa menilai dengan baik gitu ya. Dulu waktu saya menjadi dosen awal-awal atau menjadi tutor awal-awal, saya menilai saya lihat dari apa yang dia kerjakan itu. Satu sisi, satu pihak. Tapi saya mulai melihat kembali apa itu pendidikan, menurut mereka pendidikan seperti apa. Kemudian saya mulai menilai tidak hanya dari apa yang mereka kerjakan, tapi mulai dari latar belakang mereka seperti apa ya, mereka mengapa belajar ini, untuk apa mereka belajar ini. Andai kalau saya nilai seperti ini, apakah layak, apakah membantu mereka dalam pendidikan atau tidak. Itu. Nah, sebenarnya kalau penilaian untuk melihat sebuah kegiatan atau sebuah program, itu sebenarnya melihat apakah ini berhasil atau tidak. Dalam keberhasilan atau tidak berhasil ini banyak sekali ya metrik yang harus dilihat. Misal jumlah peserta. Ya, pesertanya harus 20.000, ternyata ada 21.000.
apakah berhasil, ya kan? Sebuah konser misalnya. Sekolah apabila sudah punya murid ya sesuai target 40 siswa per tahun gitu ya yang masuk gitu. Sudah 40 mahasiswa, apakah 40 siswa apakah sudah dinyatakan berhasil penerimaannya? Gitu. Ataukah kita menerima siswa itu pilih aja, nggak apa-apa, jumlah nggak apa-apa, yang penting mereka pinter gitu ya. Apakah sesuai dengan tujuan pendidikan? Nah, seperti itu. Jadi mulai sekarang kita harus melihat apa yang kita nilai, siapa yang kita nilai, konsep-konsep dasar dari sesuatu yang kita nilai, dan dari titik mana kita akan menilai. Itu pesan dari saya. Jadi silahkan mereview kembali, melihat kembali bagaimana sebuah proses penilaian. Dan teman-teman pasti punya pengalaman unik, pengalaman menarik terkait dengan penilaian teman-teman dapatkan. Entah dari sebagai teman, sebagai siswa, sebagai pelaksana program, dan lain-lain. Gitu ya. Banyak. Nah, kita lanjut ya. Nah, tadi sudah kita bahas ada berbagai macam ragam dan luasnya sebuah semesta penilaian ini ya. Nah, dalam literasi membaca ini ada dua yang bisa kita lihat ya, kita bisa contoh, kita bisa pedomi untuk melihat atau merancang sebuah penilaian dalam literasi membaca. Pertama PISA, yang kedua PIRLS ya. Yang pertama PISA ini mengukur penguasaan proses membaca siswa dengan variasi dimensi teks dan konteks yang luas ya. Seseorang yang pandai dalam sastra misalnya, tertarik dalam bidang sastra, bacaannya sastra, ya harus memahami misalnya sistem politik ya, sistem politik sebuah negara ya. Tidak hanya satu ya. Dia harus luas literasinya, literasi politiknya, literasi hukumnya, literasi medisinnya, itu harus luas. Dan kalau standarnya PIRLS ini, dia juga mengukur kedalamannya. Seberapa dalam dia memahami tentang hukum misalnya, seberapa dalam dia mengetahui tentang medis ya. Dan semuanya digabungkan ya. Jadi kalau boleh pakai istilahnya matematika itu ya, kalau sudah luas ya juga dalam gitu ya. X dan Y-nya itu seimbang ya. Jadi menjadi dia tahu banyak hal gitu ya. Nah, dari sini pengukuran ini diperangkat gitu ya. Nah, tentu saja di Indonesia juga pernah diukur pakai PISA dan PIRLS ini ya. Namun kita punya cara sendiri, atau teman-teman nanti kalau punya sebuah kelas, punya sebuah sekolah, punya sebuah lembaga pendidikan, teman-teman jika bisa menyusun sendiri bagaimana melihat menilai kemampuan literasi membaca. Dan ini saya rasa tidak hanya untuk literasi membaca ya, untuk menilai secara luas. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip penilaian dalam literasi membaca. Saya menyimpulkan menjadi 3 saja ya. Pertama, sekolah. Sekolah itu ada siswa, kurikulum, dan guru. Nah, kalau penilaian nanti itu diharapkan akan tujuannya membangun minat yang baik. Dan nanti kurikulumnya juga akan didukung dengan penilaian tersebut ya kan. Oh, ternyata pembelajaran bahasa Indonesia itu butuh alat peraga juga, tidak hanya biologi yang perlu alat peraga, tidak hanya IPA gitu ya, supaya lebih menarik minat gitu ya. Atau guru, kita perlu guru khusus sastra dan khusus bahasa gitu ya misalnya. Atau di biologi kita butuh asisten laboratorium gitu ya. Nanti yang mengajari tentang praktik-praktik menggunakan alat-alat di lab gitu ya. Atau fisika, siapa yang nanti bisa mengajarkan fisika menghitung dan fisika tentang praktik gitu ya. Nah, itu sebuah semesta di sekolah yang bisa kita tingkatkan. Kemudian masyarakat kita lihat lagi bahwa masyarakat itu tempat terasa bagaimana keberhasilan literasi membaca ini ya. Nah, masyarakat yang melek literasi membaca ya akan mudah mengenali informasi, mendapatkan informasi tentang kehidupan mereka sehari-hari, dan menjadi masyarakat adil dan kritis ya kan. Adil itu artinya ya kalau benar ya dibilang benar, kalau salah ya dibilang salah, nggak abu-abu gitu kan ya, dan tidak mendukung
sesuatu yang curang gitu ya. Kemudian kritis, kita bisa melihat masyarakat kita menjadi kritis karena mereka senang membaca gitu. Dan kemudian bisa menjadi penggagas pikiran dan suara yang sama. Ternyata kita kurang dalam bidang ini. Kita harus membangun ini supaya menjadi sebuah kesinambungan pembangunan yang nantinya juga berperan positif dalam masyarakat. Nah, setelah sekolah dan masyarakat tadi, prinsip-prinsip yang utama adalah juga tentang tujuan. Tujuan dari penilaian tersebut itu harus digunakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Itu harus ya. Yang kedua, meningkatkan minat ya. Kalau kita belajar nggak punya minat juga nggak oke. Yang ketiga, agen ya kan. Kita punya minat, kita punya komitmen untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran, tapi kita tidak punya orang yang mengajarinya, ya sulit ya. Kemudian keadilan bagi semua manusia ya, ini tentang perasaan ya, tentang jiwa manusiawi kita, bagaimana kita harus membaca itu untuk keadilan bersama. Ya misalnya kalau kita lihat sekarang ya, sebenarnya informasi itu ada di mana-mana ya kan. Kita hanya butuh fokus pada satu hal, kemudian kita membagikannya pada orang lain yang baik-baik gitu ya. Ya kita tidak mungkin bisa mengetahui ya, Pak Sinung tidak mungkin terampil dalam bidang medisin gitu ya. Ada orang yang belajar sendiri di sana. Nah, kemudian setelah belajar di sana diinformasikan kepada Pak Sinung, kepada teman-teman semuanya, ya kan? Bagaimana sebuah penyakit itu misalnya harus ditangani, ya kan? Bagaimana sebuah permasalahan bahasa itu harus ditangani, bagaimana masalah pendidikan itu harus ditangani, seperti itu. Jadi adil ya, saling bertukar informasi gitu. Itu. Kemudian yang selanjutnya tipe-tipe penilaian. Ada dua, penilaian formal dan informal. Nah, kalau dari namanya aja kita tahu formal itu yang ada bentuknya, pengukuran tertentu, dan informal itu ya mungkin bukan tidak ada form tertentu ya, tetapi mungkin bisa sangat kompleks gitu ya. Formal misalnya standar sumatif ya. Ini bisa kita gabungkan dengan penilaian formatif sebenarnya. Jadi kalau saya boleh berpendapat di sini sebenarnya hanya ada 3 ya. Penilaian standar sumatif gabung dengan formatif, acuan norma bergabung dengan acuan kriteria, dan yang pengukuran berbasis kurikulum itu yang ketiga. Yang pertama standar sumatif ya, kita punya waktu tertentu untuk mengukurnya, 6 bulan, 3 bulan, 5 minggu gitu ya. Biasanya ada di kursus-kursus atau di sekolah ini ya. Nah kemudian penilaian formatif ya, untuk membentuk ya. Misalnya teman-teman ingin belajar terkait dengan budaya Indonesia ya. Teman-teman diminta membaca mungkin rumah adat, tarian-tarian, kemudian baca. Ternyata pemahaman teman-teman tentang rumah-rumah adat kurang. Wah, kita harus memperbaikinya nih. Dengan apa? Mungkin dengan penambahan bahan tentang rumah-rumah adat ya. Berarti kita mencari bentuk rumah adat, misalnya foto-foto, cara pembuatannya, video-videonya, kemudian disampaikan. Nah, informatif ini form to form ya, mana yang kita harus kuatkan gitu ya. Itu jadi ada yang waktu, ada yang melihat kasus per kasus. Lalu acuan norma dan acuan kriteria. Norma misalnya kalau teman-teman mau belajar bahasa ya, kelas 1 itu harus paham terkait dengan misalnya huruf gitu ya. A, B, C, D dan lafalnya, ejaannya seperti itu. Boleh gitu ya. Acuan normanya itu. Nah, kalau udah lebih memahami itu harus belajar apa lagi? Harus mulai di kriteria yang kelas 1 ini, kelas 2 ini, kelas 3. Yang normanya apa ya? Kelas 1 harusnya ini sih. Kalau paham di ini juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, gitu ya. Lalu pengukuran berbasis kurikulum. Nah, setiap sekolah itu punya kurikulum ya. Bahkan les-les juga kadang-kadang punya kurikulum ya. Pembelajaran itu butuh kurikulum ya. Bahkan kalau kita belajar sendiri pun kita harus punya kurikulum ya, punya perencanaan, punya kita hari ini belajar apa, kita mau belajar apa, kalau kurang gini aku perbaikinya bagaimana gitu ya. Itu harus punya ya, berbasis kurikulum sekolah kita pakai apa, universitas kita pakai apa, prodi kita pakai apa ya, jurusan kita pakai apa.
kita lihat, kita evaluasi lagi. Kalau sudah sesuai ya, sesuai. Ya, kalau semester 1 itu harus paham ini sudah belum? Sudah. Oke, ini tidak dilihat dari kurikulumnya. Intinya apa teman-teman? Di penilaian formal ini ada bentuk, ada acuan yang kita miliki. Ya, meskipun ya acuan tersebut sangat dinamis mungkin ya nanti. Nah, yang tidak kalah dinamis, yang memang karena bentuknya dinamis itu adalah informal. Pertama, pelaksanaan observasi ya. Kita kadang-kadang bosan dengan ukuran-ukuran itu ya. Kita menilai kerja itu ya jika tidak bisa selalu apa yang tertulis ya, tapi apa yang kita lihat ya. Wah, anaknya rajin nih seperti ini. Ini kayaknya kemampuan bacanya oke ya. Ini kita lihat lagi, kita observasi ya. So, anaknya dari keluarga yang memang sudah melek literasi ya, mungkin wajar sekali dia akan paham banyak sekali wacana bacaan itu ya. Nah, observasi ini juga bisa menambahkan pengetahuan kita tentang bagaimana menilai, apa yang akan kita nilai dan bagaimana kita menilainya. Nah, ini berangsur juga dalam pencatatan anekdot misalnya. Dulu saya lebih suka pakai materi bacaan ya. Ya, misalnya saya punya materi bacaan ini dari buku ini gitu ya. Saya ringkaskan bagi mahasiswa, kemudian saya tulis dalam format Word, saya berikan malam sebelum perkuliahan dan besok tinggal Padlet gitu ya. Saya suka itu. Lama-lama kok mereka tidak baca ya. Mungkin mereka butuh penyegaran, oleh sebab itu saya rekamkan materi hari ini. Saya lebih suka rekaman seperti ini ya. Tinggal buat presentasi, kemudian tinggal saya ngomong gitu apa yang saya pikirkan gitu ya. Entah nanti mudeng saya ngomong enggak tahu gitu ya. Nah, ternyata dari penglihatan saya mereka lebih menyukai itu untuk hari ini, untuk beberapa saat. Nah, wah, berarti saya harus mengubah pembelajaran saya. Nah, saya jadi bisa menilai mahasiswa saya dengan baik. Oh, mungkin mereka bosan. Oh, mereka mungkin mau tulisan yang seperti ini. Tidak hanya tulisan, ada gambarnya. Mungkin juga ada suaranya gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya penilaian dengan pemakaian daftar periksa dan skala penilaian. Nah, ini seperti yang kita baca di sini. Soal daftar periksa, ya. Mana yang mereka harus kuasai? Ini. Mana yang harus mereka kuasai lebih? Skala prioritas ya. Ini. Kalau sudah semuanya, wah berarti bagus. Tipe-tipe penilaiannya seperti itu. Ada formal, ada informal. Nah, kemudian penggunaan rubik ya. Rubik ya. Kita tahu semua apa itu rubik ya, teman-teman. Kita bisa menggunakan datar tanya, kita bisa menggunakan skala-skala tertentu untuk menggambarkan bagaimana penilaian ini bisa dilaksanakan. Selanjutnya kita pakai wawancara ya. Ini kalau digabungkan itu bagus sekali ya. Jadi makanya tadi saya tidak akan menjelaskan secara rinci satu persatu. Sebenarnya kita bisa pakai formal dan informal sekaligus. Kita bisa pakai teknik observasi, anekdot. Ini kan seperti di bawah ini kan seperti tekniknya. Ini metodenya formal, metodenya informal. Ini tekniknya seperti itu ya. Pelaksanaan wawancara ya. Wawancara itu sangat mengalir ya. Kadang-kadang kita harus punya rubik dulu untuk bisa menanyai ya. Kita bisa menilai itu. Kemudian penceritaan kembali ya, sudah diberikan bahan bacaan, kita berikan mereka waktu untuk menceritakan kembali. Atau penyusunan portofolio kalau itu memang sesuatu yang tertulis. Sebenarnya yang verbal juga bisa sih kalau direkam ya. Misal teman-teman ya jangan malas mengumpulkan, misalnya kalau nanti sudah jadi guru ya, tugas-tugas siswa teman-teman atau mahasiswa teman-teman dari mereka awal tugas pertama sampai tugas terakhir, bahkan sampai UAS itu ya. Kalau saya sih menyimpan mungkin sampai 3 tahun yang lalu ya, atau 4 tahun lalu gitu ya. Biasanya sih masih saya simpan gitu ya. Kalau tidak ada mungkin itu karena sulit mencarinya ya. Saya juga punya beberapa hadis, punya beberapa kerdus isinya itu ya, kalau sudah tidak
ada masalah ya mungkin bisa saya simpan, arsipkan gitu ya. Nah ini disimpan, jadi kita bisa tahu perkembangan siswa itu. Perkembangan itu kan ada yang meningkatnya tajam, ada yang landai, pelan, ada yang menurun tapi nanti meningkat lagi gitu ya. Kemudian penilaian diagnostiknya. Diagnostik itu artinya kita menilai bisa mungkin dikatakan by sampel ya. Kan seseorang yang mungkin sakit tenggorokan itu tidak harus dilihat tenggorokannya ya. Dilihat dari suaranya bisa, dilihat dari semangatnya bisa. Nah, menilai juga seperti itu. Kita tidak hanya tidak hanya bisa melihat dengan keseluruhan, dilihat semuanya, enggak. Mungkin bagian-bagian tertentu bisa kita lihat sebagai titik pertama lihat ya. Kalau biasanya pendahuluannya itu udah males itu ya, mungkin tengahnya akan males. Tapi coba deh lihat tengahnya. Oh, agak semangat. Oh, akhirnya gimana? Gitu ya. Itu diagnostik. Yang terakhir prosedur kios ya. Kios rokok atau kios apa ini ya? Prosedur kios ini bisa apa namanya? Kita gunakan itu untuk apa namanya ya? Kios ini disebut apa ya? Saya kok lupa ya. Bahasa Inggrisnya itu close procedure ya. Merupakan strategi pembelajaran yang juga dapat digunakan sebagai cara untuk menilai pemahaman siswa. Wah, ini linguistik. Ini memberikan informasi mengenai penggunaan semantik, sintaksis, dan penunjuk konteks oleh siswa. Oke. Oke. Nah, kalau prosedur kios ini di sini dijelaskan itu untuk melihat penggunaan semantik, sintaksis, dan penunjuk konteks ya. Saya belum membaca secara lebih dalam ini, tapi ini terkait dengan kemampuan aspek bahasa ya. Jadi memang membaca itu salah satu apa namanya kemampuan dalam berbahasa yang harus dikuasai untuk menulis ya. Misalnya kita mau menulis sesuatu ya kita harus banyak membaca atau banyak menonton, banyak melihat hingga nanti kita bisa menyintesiskan ya apa yang kita lihat, apa yang kita baca itu menjadi topik-topik tertentu gitu ya. Kadang-kadang kita membaca itu atau memahami wacana itu bukan karena kita sudah membaca semua. Ada bagian-bagian tertentu yang sudah kita ketahui sebelumnya. Misalnya ketika saya baca formal dan informal, saya langsung terpikir bentuk formal itu bentuk yang harus diajarkan, harus di apa tuh harus di hafal, harus dilakukan dengan tepat gitu. Sedangkan bentuk informal bukan berarti tidak tepat ya, tapi bisa dilakukan dengan berangsur-angsur mempelajari hal tertentu gitu ya. Itu di kepala saya. Begitu saya membaca itu langsung oh maksudnya ini gitu. Jadi prosedur kios itu melihat bagaimana kedekatan kita dengan topik-topik yang sedang kita bahas. Dalam hal ini kita melihat kedekatan siswa itu dengan apa namanya yang ada di sekitarnya sudah biasa mereka baca dan sudah bisa mereka produksi gitu ya. Oke. Itu teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan teman-teman bisa sampaikan di Padlet, kita berdiskusi di sana ya. Ini intinya hasil pembacaan saya ya. Mungkin ada yang benar, ada yang kurang tepat, ada yang salah, teman-teman bisa apa namanya memberikan masukan ya. Kita berkuliah di sini, saya tidak menggurui ya. Oke, selanjutnya teks dalam penilaian literasi membaca. Kalau kita ya menguji membaca, ya tentu saja ada yang sesuatu yang dibaca, ya kan? Kalau kita menguji keterampilan bermotor seseorang, ya pasti harus ada motor dan harus ada jalannya. Kalau teman-teman kasih motor tapi ngetesnya di laut kan nggak bisa ya. Kalau teman-teman mengetes cara orang berenang, ya pasti harus ada kolam renangnya atau harus ada perairannya. Kalau enggak ya nggak bisa. Nah seperti ini juga kalau teman-teman mengetes kemampuan membaca seseorang, ya teman-teman harus punya atau menyediakan teksnya. Nah dari pembacaan saya setidaknya ada 4 ini ya kiat teks ya. Kiat teks itu apa ya? Ya kiat ya apa namanya?
kalau kamu mau memilih sesuatu ini pedomannya gitu, bukan pedoman juga ya. Ya kiat, nanti teman-teman cek. Saya kurang bisa menjelaskannya. Menggunakan teks yang menimbulkan minat baca. Nah, ini masih saya beri tanda tanya ya. Kadang-kadang kita harus ngetes juga teks yang dia kurang minati. Ya. Saya diminta membaca matematika gitu ya. Wah, saya nggak minat dengan matematika. Kemudian saya melihatnya sebagai sebuah teks yang penuh dengan bilangan. Nah, mungkin karena saya tertarik dengan linguistik, saya akan fokus pada bilangan-bilangannya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kita seringkali harus mencoba gitu. Bagaimana kalau kita padankan dengan teks yang tidak disukai. Meskipun orang akan cenderung punya nilai yang lebih baik atau skor yang lebih tinggi pada bacaan yang dia minati. Nggak suka boyband, suruh baca boyband, apa yang dia tangkap. Gitu ya. Kadang-kadang kita harus melawan ketidaknyamanan itu sebenarnya. Kalau kita minat baca ya mungkin kita suka baca komik terus ya. Atau saya suka baca Donald Bebek terus. Saya tidak suka baca teori sosiolinguistik, tapi dipaksa ya. Kadang-kadang kita harus paksa diri kita supaya mempelajari itu, supaya lebih memahami itu dengan gaya kita sendiri. Nah, barulah kita setelah terchallenge kita punya minat ya. Tertantang kita punya minat. Nah, itu disampaikan pada kiat yang kedua, menggunakan teks yang terdiri dari berbagai genre atau genre, ya, genre atau jenis ya. Ada sastra, ada fiksi, non fiksi, ya, ada narasi, ada berita, ada reportase, ada artikel penelitian gitu. Jadi dipadankan pada banyak teks. Ya. Menggunakan teks di setiap perangkat penilaian membaca. Jadi banyak ya. Teksnya nggak boleh satu ya. Kalau teksnya cuma satu, nanti kalau nggak bisa banget, kalau bisa banget. Dan itu kurang cocok dengan kehidupan sehari-hari kan. Kita kan kadang-kadang melihat teks itu dalam bentuk PPT. Ada kadang bentuknya dalam pamflet, dalam poster, dalam ini. Nah, itu dikombinasikan ya nanti teman-teman. Lalu menggunakan teks yang karakteristiknya sesuai dengan tingkat pembaca. Ya, kalau teman-teman di tingkat universitas ya tingkatnya harusnya art buku dan artikel ya. Bukan bukan buku bergambar lagi gitu ya. Buku yang kalau hari Minggu pergi ke pasar tuh ada gambar pasarnya, itu nggak usah. Teman-teman sudah punya pikiran tertentu, hari Minggu pergi ke pasar itu pasti dibayangkan seperti apa. Berbeda dengan misalnya hari Minggu pergi ke swalayan, pikirannya itu udah beda. Hari Minggu pergi ke hypermart, itu beda lagi ya. Nah, itu sudah imajinasinya sudah berbeda kalian dengan orang-orang yang lebih muda umur pendidikannya gitu ya. Oke, itu ya, kiat teksnya ada 4 itu setidaknya. Kita harus memilih yang kita minati atau tidak, terdiri dari berbagai genre. Kita lihat di teksnya sebagai bentuk informasi, artinya bisa tersedia dalam bentuk yang macam-macam gitu. Dan keempat, sesuai dengan tingkat pembaca kita. Itu. Nah, ini kiat-kiat. Selanjutnya teks dilihat dari formatnya. Ada yang sinambung, tak sinambung, dan campuran. Ada teks-teks yang punya keeratan yang sangat tinggi, teks satu dan teks lainnya. Misalnya terkait dengan astronomi, nanti gerhana bulan atau terus nanti meteorit, itu masih sinambung. Kemudian meteoritnya menabrak bumi ya, menyebabkan dinosaurus musnah, itu masih sinambung ya. Yang tak sinambung misalnya meloncat dari pasar, kemudian pariwisata kemudian apalagi ya. Pariwisata kemudian bencana alam, itu nggak sinambung banget ya. Itu mungkin ada benang merahnya tetapi yang berbeda. Mungkin pasarnya nanti kisahnya tentang tenggang rasa, atas bencana tenggang rasa, pas hari raya tenggang rasa, itu mungkin ada sinambungnya. Sebenarnya tidak ada teks yang tidak terlalu sinambung, dan kecenderungan saya sih ya pakai yang campuran aja. Nah, artinya kalau campuran ini ya nanti ada benang merahnya supaya yang dibaca itu juga memberikan, selain ngetes ya, memberikan pengetahuan ya kan.
ya kan. Kalau teman-teman buat soal bahasa Indonesia ya mungkin teman-teman bisa mengisikan atau memberikan bacaan tentang kosakata tertentu yang mereka tidak tahu, misalnya salindia. Kita kan ngomongnya PPT, sebenarnya bahasa ini itu salindia. Salindia adalah ini. Jadi siswa kalian juga menambah pengetahuan ya. Seperti itu. Itu lihat dari saya sih gitu ya. Ini dilihat dari formatnya bisa sinambung, tak sinambung, dan teks campuran. Nah, selanjutnya teks dilihat dari formatnya. Kalau dari formatnya ada teks deskripsi, eksposisi, argumentasi, instruksi, transaksi, narasi ya. Deskripsi apa, eksposisi. Eksposisi itu bagaimana ya? Eksposisi itu menjelaskan bagaimana, kemudian argumentasi itu mengapa, instruksi itu bagaimana cara, transaksi bagaimana itu dilaksanakan, dan teks narasi bagaimana itu diceritakan, gitu ya. Itu kira-kira seperti itu, teman-teman bisa teks sendiri. Jadi kita bisa pilih setidaknya dari 6 ini. Kalau mau teks instruksi ya berarti cara-cara apa, transaksi bagaimana melakukan itu, gitu kan ya. Kemudian narasi bagaimana itu cerita. Oke, ini bisa dipelajari sendiri-sendiri ya. Bisa lihat bagaimana format sebuah teks. Namun yang kita pentingkan di sini sebenarnya bukan teksnya ini kenapa deskripsi terus, boleh nggak deskripsi? Boleh. Eksposisi terus boleh, kenapa nggak boleh, gitu kan ya. Argumentasi kenapa nggak boleh ya. Intinya adalah kita pajankan pada berbagai macam tipe format teks sehingga orang pembaca itu juga belajar menangkap informasi sesuai dengan jenis teksnya. Ya, teks deskripsi ya menjelaskan, eksposisi juga menjelaskan, argumentasi juga menjelaskan, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Gitu. Lanjut ya. Teks dilihat dari keterbacaannya. Nah, kalau kita berkait dengan keterbacaan, kita harus melihat yang kita tes. Ya. Tes ini sudah sering nggak dapat teks seperti ini, ya kan? Sebagai mahasiswa mereka sering nggak ya baca modul dosennya gitu? Atau mereka lebih suka lihat PowerPoint dosennya gitu ya? Nah, ini mungkin berbeda-beda. Nanti bisa dipelajari. Oh, kalau semuanya udah PPT, saya tak materi aja saya coba. Nah, itu bisa ya. Kemudian teks itu bukan terkait dengan realitas lahir ya, tapi juga batin. Ya. Seseorang yang sangat paham terkait dengan pertanian atau waktu kecil hidupnya di sekelilingnya adalah dunia pertanian itu. Membaca teks tentang sawah itu ya, mungkin akan mengingat masa lalunya dan pemahamannya mungkin bukan bertambah tapi bernostalgia gitu ya. Tuh. Misalnya yang dulu rumahnya sekitarnya ada pohon kelapa sawit gitu ya misalnya. Baca tentang kenaikan harga minyak goreng mungkin dia akan nostalgia gitu. Nostalgia terkait dulu gimana melihat pohon-pohon kelapa sawit, atau kalau ketika membacanya sebagai anak dari seorang pedagang gitu ya mungkin akan ternostalgia bagaimana melihat ayah ibunya dulu berdagang seperti itu ya. Hati-hati tentang realitas batin ini, mungkin bisa nostalgia namun juga bisa melukai gitu ya. Saya dulu pernah memberikan bacaan terkait dengan misalnya perkembangan psikologis anak gitu, di keluarga yang broken home gitu ya. Mahasiswa saya ada yang menangis ya karena dia nostalgia ya, seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman silahkan berefleksi, merenungkan diri. Bukan berarti materi kita materi refleksi, tetapi memang keterampilan membaca, bagaimana kita menilainya, bagaimana kita menyediakan materi bacaan itu sangat terkait dengan kita sebagai yang ngetes itu dan orang yang dites. Mungkin bisa dilakukan pada orang A tapi tidak dengan B. Atau nanti kalau dipaksakan akan terjadi yang tidak kita inginkan atau melukai batin gitu ya. Nah, tapi tetap diingat bahwa tes-tes itu harus membuat mereka semakin menambah pengetahuannya. Mungkin mereka akan gagal dalam tes itu, tetapi setidaknya mereka tahu ada beberapa pengetahuan-pengetahuan yang bertambah dari
tes tersebut ya. Setelah tes TOEFL ternyata dia tahu tentang sejarah rel kereta api di negara lain, itu kan jadi sangat baik. Oke, itu saja dari teman-teman. Itu saja dari saya teman-teman. Selamat belajar. Nanti silakan kalau ingin bertanya bisa bertanya melalui WhatsApp atau Padlet. Terima kasih.